Halo semua, perkenalkan nama saya Jenny Maria Tangpen dengan NIM 22010600054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mendesain media pembelajaran berbasis augmented reality yang pada video awal atau intro awal telah saya tunjukkan dalam bentuk video. Nah, dalam pembuatan media pembelajaran ini saya gunakan beberapa aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Blender. Aplikasi Blender ini membuat atau saya gunakan untuk pembuatan model atom Dalton sampai atom kuantum dengan model atom 3D. Kemudian ada aplikasi Canva, di mana di dalam aplikasi Canva ini kita akan mendesain beberapa elemen pendukung atau penjelasan pendukung yang nantinya kita akan import masuk ke dalam Assembler Edu sebagai objek-objek yang harus kita tambahkan. Kemudian aplikasi yang ketiga saya gunakan aplikasi Assembler Edu atau Assembler Studio dalam mendesain media pembelajaran berbasis augmented reality di dalamnya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk dalam pengeditan objek 3D Dalton atau atom-atom dalam aplikasi Blender. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mendesain model atom hanya satu saja, karena beberapa atom yang lain sudah saya edit dan sudah saya masukkan ke dalam Assembler Edu. Nah, saya akan paparkan atau mendesain atom bor di dalam aplikasi Blender. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Blender. Untuk tampilan awal dari aplikasi Blender itu sendiri seperti ini, ada kubus di tengah, kita klik kubus, kemudian kita tekan delete pada keyboard. Setelah itu kita pergi ke Tools L, kemudian kita pilih Mesh, setelah itu kita pilih UV Sphere, setelah itu kita klik kanan, dan kita pilih Set Smooth. Nah, Set Smooth ini sendiri berfungsi untuk membuat UV Sphere ini menjadi halus atau tidak ada gelombang-gelombang. Oke, setelah itu kita perkecil dengan menekan S pada keyboard, kemudian kita kecil. Oke, kemudian kita ke menu Add lagi, setelah itu kita pilih Curve, kemudian kita pilih Circle. Untuk circle seperti ini, setelah itu kita klik S lagi di keyboard, kemudian kita memperbesar. Ini berperan sebagai kulit atau orbital. Setelah itu kita klik, kemudian kita pilih data di bagian samping sini. Setelah itu kita ke geometri, kita pilih bevel, kemudian dip-nya itu kita naikkan ke 0,01. Nah, untuk ketebalannya seperti ini, sudah cukup. Kemudian kita kecil lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita select kedua objek ini dengan cara klik langsung, kita pergi ke keyboard, pilih Shift, dan klik Circle. Nah, setelah seperti ini, kita Ctrl P, dan kita pilih Follow Path. Nah, setelah kita klik Follow Path, kita pergi ke menu Object, kemudian kita pilih Clear, kemudian kita pilih Origin. Nah, otomatis UV Sphere yang tadi di tengah ini tergabung di dalam circle ini. Kemudian kita mulai dari warna untuk circle dan juga UV Sphere. Dengan cara mengklik di atas, Shading, select di circle, kemudian kita pergi ke menu material, kita klik new, setelah itu kita ke base color, kemudian kita beri warna hitam untuk orbitalnya. Kemudian untuk UV sphere atau yang berperan sebagai elektron, kita beri warna biru. Setelah berwarna biru, oke, sudah seperti ini. Kita duplicate UV sphere ini dengan cara kita select, kemudian kita di keyboard kita pilih Shift D. Setelah itu kita mulai susun. Agar UV sphere ini berada di dalam circle atau lingkaran. Dengan cara klik Y untuk memindahkannya. Oke, setelah ini kita klik circle, kemudian kita klik Shift D untuk menduplicate. Setelah itu kita klik S pada keyboard dan memperbesar agar membuat kulit kedua dari atom bor. Nah, setelah seperti ini, kita duplicate lagi untuk elektronnya, Shift D, kemudian kita pasangkan di circle yang kedua atau orbital yang kedua.
Kemudian kita akan membuat inti atau neutron dan juga proton di tengah dari atom bor itu sendiri dengan cara mengklik add, kemudian kita pilih mesh, kita pilih UV sphere, dan kita klik kanan, pilih set smooth, kemudian kita klik S, keyword, dan kita perkecil. Oke, seperti ini, kemudian kita duplicate sampai jumlahnya 4. Nah, di mana dua dari UV sphere ini merupakan neutron dan juga dua UV sphere ini merupakan proton. Untuk dua UV sphere ini kita akan beri warna merah dan juga warna kuning. Kita klik new, kemudian kita pilih base color, kemudian kita beri warna merah. Yang lainnya juga sama. Oke, kita sudah membuat model atom 3D dari atom bor. Oke, sekarang kita akan masuk ke aplikasi Canva untuk membuat beberapa elemen pendukung atau elemen penjelasan. Kita pilih proyek baru, kemudian kita masuk, kita pilih elemen. Yang ini, kemudian kita susun, kita pilih tokoh atau ilmuwan. Yang pertama adalah Dalton. Kemudian kita masukkan ke dalam sini dan kita masukkan bunyi atom yang telah dijelaskan oleh Dalton. Nah, yang sudah kita susun di dalam dokumen atau Microsoft Word, kita Ctrl C, kita masukkan ke Canva. Setelah itu kita pilih teks, kita tambahkan teks, kemudian kita Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur. Setelah itu kita perkecil dan tambahkan ke atas, geser ke atas. Kita sesuaikan saja sampai rapi. Ini kita bisa ubah warnanya menjadi warna putih. Nanti bisa disesuaikan saja. Untuk beberapa toko yang lain sudah saya siapkan. Nanti kita tinggal masukkan ke dalam aplikasi Assembler Edu untuk pembuatan media pembelajaran berbasis augmented reality. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab baru, kemudian kita cari Assembler Studio. Setelah itu kita pilih yang bagian atas. Kemudian kita pilih Create New Creation. Kemudian kita pilih Default Editor. Pada desain media pembelajaran kali ini, saya membuat materi tentang teori perkembangan atom dari atom Dalton hingga atom kuantum. Nanti dalam Assembler Edu sendiri kita akan masukkan beberapa model atom yang sudah kita edit menggunakan Blender tadi. Setelah itu, setelah masuk pada menu project, akan terlihat seperti ini. Terlihat seperti ini, kemudian kita edit untuk tampilan awalnya itu, bisa kita tulis perkembangan atom. Kemudian warnanya bisa diganti. Kita pilih apply, kemudian kita pilih place. Nah, untuk warna dari teks ini atau judul di sini, teman-teman bisa lihat, ini berbentuk 3D lah. Oke, untuk memindahkan atau menggeser kiri dan kanan, teman-teman bisa klik, kemudian pilih move. Untuk menggunakan, kemudian ada rotasi, dan juga ada scale atau memperbesar dan memperkecil ukuran tulisan atau teks. Setelah seperti ini, kita mulai masukkan beberapa elemen pendukung atau tampilan awalnya seperti ini. Ada beberapa button yang sudah saya siapkan dan kita tinggal import masuk ke dalam aplikasi Assembler Studio. Nah, untuk yang pertama kita masukkan button Dalton. Kita susun sesuai dengan kemauan kita, memperbesar atau memperkecil. Kita gunakan scale, kemudian kita menggeser menggunakan move, menggeser ke depan atau menggeser ke belakang, ke samping dan ke kiri menggunakan move. Oke, setelah ini
kita atur, kemudian kita tambahkan untuk beberapa button yang lain, yaitu untuk atom Thomson, Rutherford, Bode, dan juga Quantum. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk membesar bisa pakai scale, untuk menggeser kiri dan kanan menggunakan move. Jika melihat kurang berdekatan, kita bisa klik dan melihatnya. Kemudian kita susun dengan rapi, sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Oke, setelah mendesain tampilan awal seperti ini, kita akan membuat scene selanjutnya untuk penjelasan dari teori atom yang pertama, yaitu atom Dalton. Kita bisa pilih tanda plus di sini. Oke, sudah, kita klik yang ini. Setelah itu akan tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke image, kemudian kita akan masukkan elemen yang tadi sudah kita edit di dalam Canva, yaitu penjelasan-penjelasan mengenai teori atom Dalton, dan juga atom beberapa atom yang lain. Yang pertama yaitu atom Dalton. Oke, untuk tampilan awalnya setelah memasukkannya seperti ini, kita bisa memperbesarnya dengan klik scale, kemudian kita perbesar. Seperti ini. Untuk memindahkannya atau menaikkan sedikit, seperti ini, move. Ya sudah, kemudian kita akan tambahkan elemen-elemen pendukung di dalam aplikasi yang sudah aplikasi Assembler Edu siapkan. Kita bisa klik di 3D, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, Bapak Ibu juga bisa gunakan beberapa template dari aplikasi Assembler itu sendiri. Nah, ini ada beberapa template yang bisa digunakan. Kalau misalkan memiliki budget yang lebih, bisa membeli elemen-elemen ini. Kita klik sampai bawah. Kemudian kita pilih Gap Indonesian School. Setelah itu kita pilih guru, ini sebagai pemanis saja di dalam pembuatan augmented reality sendiri. Kita masukkan. Oke, karena ukuran gurunya terlalu kecil, maka kita perbesar dengan cara kita klik, kemudian pilih scale, dan kita perbesar sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Untuk ukurannya seperti apa, terserah. Oke, sampai di sini untuk desainnya. Nanti kita akan tambahkan untuk model atomnya. Oke, setelah itu kita klik menu plus lagi, tanda plus maksudnya, tanda plus. Setelah itu pilih ini, kemudian kita akan masukkan model atom 3D yang sudah kita edit menggunakan aplikasi Blender. Nah, kita klik 3D, kemudian kita kembali, kemudian kita pilih import 3D. Oke, ini model atom yang sudah saya import ke dalam aplikasi Assembler Edu. Di sini kita gunakan Dalton untuk model atom yang pertama. Kita bisa masukkan, kemudian kita pilih move, kemudian kita geser ke atas, bisa geser ke depan, bisa memperbesar dengan scale. Oke, seperti ini. Bisa memperbesar lagi sesuka atau sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Ini merupakan tampilan untuk atom Dalton yang sudah kita import masuk. Atur. Sudah. Nah, untuk melihat tampilannya, kita bisa klik preview di bagian sini. Nah, untuk previewnya, untuk tampilan awalnya seperti ini. Kemudian untuk scene selanjutnya yaitu Dalton. Ya, seperti ini. Kemudian scene yang ketiga yaitu model atom Dalton. Nah, untuk memberikan info mengenai teori atom, kita gunakan teks, kita pilih teks, kemudian annotation,
Setelah itu pilih line, kita pilih direction atau semacam penanda sesuka Bapak Ibu. Kita pilih title atau judulnya itu Dalton, atau bisa titlenya itu info, tapi saya gunakan Dalton. Kemudian description-nya itu kita bisa pilih menggunakan materi yang sudah kita siapkan. Kita copy paste, kemudian paste. Kita bisa pilih warnanya, kita pilih play, kemudian flash. Nah, kita klik di bagian yang ingin kita tampilkan. Oke, kita bisa lihat untuk tampilannya seperti ini. Kita bisa lakukan preview atau melihat. Kita klik Dalton. Nah, akan muncul info terkait dengan atom Dalton itu, di mana atom Dalton dianggap sebagai bola kecil yang tidak dapat dibagi lagi sesuai dengan teori dari ilmuwan Dalton itu sendiri. Kemudian tidak ada partikel subatomik seperti proton, neutron, dan juga elektron. Dan kemudian ada semua atom dari unsur yang sama memiliki massa dan sifat yang sama. Kita bisa klik silang, dan kita kembali ke proyek kita. Oke, selanjutnya kita akan duplicate scene yang ini, kemudian kita klik titik 2 di bagian atas ini, kita pilih duplicate, dan kita pindahkan ini ke samping. Setelah itu kita hapus untuk papan Dalton ini, dan kita ganti dengan penjelasan dari ilmuwan Thomson. Ke atas, kemudian untuk memperbesar kita bisa klik scale, kemudian untuk memindahkan ke atas bisa move, dan juga bisa digeser. Oke, sampai di sini, kemudian kita pilih tanda plus lagi, nanti kita masukkan atom Thomson. Kan tinggal masukkan atom Thomson 3D, kita pilih 3D, ini proyek yang sudah kita import masuk. Ini seperti ini, untuk memperbesarnya bisa klik scale seperti ini. Untuk memberi penjelasannya kita bisa pilih teks, kemudian kita pilih annotation seperti penjelasan sebelumnya. Untuk Dalton juga sama, kita klik Thomson. Untuk description-nya kita bisa mengambilnya di dokumen yang sudah kita siapkan. Warnanya kita bisa ubah, play, sekarang kita play, dan place. Kita klik di tempat yang ingin kita berikan info. Di sini sudah seperti ini. Untuk atom yang lain seperti atom Rutherford, quantum, dan juga Bohr juga sama dalam pembuatan model 3D seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat semacam hyperlink. Ketika kita mengklik Dalton, maka akan menuju ke atom Dalton atau penjelasan terkait dengan teori atom Dalton. Nah, untuk caranya kita klik pada objek ini, kemudian kita pilih Add Interactivity, kemudian kita pilih Switch Scene, kemudian untuk targetnya itu target scene kedua, kemudian kita pilih Play. Nah, kita bisa melihat atau previewnya dengan klik Play. Nah, otomatis untuk penjelasannya bisa dilihat atau sudah terdeteksi. Oke, selanjutnya kita klik Thomson, maka akan menuju ke Thomson. Begitu juga dengan atom Dalton atau hyperlink untuk Dalton itu, untuk Thomson juga sama. Untuk Thomson berada pada scene ke-4. Maka kita akan buat ke scene yang keempat, kita pilih Add Interactivity, kemudian Switch Scene. Kemudian kita pilih
Untuk targetnya itu ke scene 4. Tapi kita play. Untuk play, kita play. Ya, menuju ke slide atau scene Thomson. Untuk putar board ini berada pada scene 6, kita pilih Add Interactivity, kemudian kita pilih Switch Scene, kemudian kita pilih scene ke 6. Kita pilih play, menuju ke Unnecessary Board. Begitu juga dengan board dan juga quantum editing. Kalau semua sudah membuat pemindaian di beberapa scene-nya, kita akan melakukan preview untuk melihat apakah sudah tepat atau belum. Preview ini untuk tampilan awalnya. Jika kita klik Dalton akan menuju ke Dalton. Kita coba klik menuju ke Dalton. Kemudian ketika Thomson menuju ke Thomson. Oke, berarti semua sudah sesuai dengan apa yang kita desain ini. Setelah kita melakukan preview di dalam laptop, kita akan mempublish atau menyimpan desain kita. Dengan cara kita klik publish, kemudian kita pilih chapter. Setelah itu kita berikan title atau judul pada desain kita ini. Kita pilih kategori. Setelah itu pilih next. Untuk publish settingnya atau bagaimana kita mau menampilkan produk kita, kita bisa pilih ketiganya, melakukan view in 3D atau melakukan pop-up AR atau menggunakan flash around. Kemudian kita klik publish, yes, no problem. Setelah itu kita pilih publish. Kita tunggu hingga selesai. Nanti ketika sudah selesai akan muncul QR yang nantinya kita akan scan, di mana itu kita akan scan melalui Google Lens menggunakan handphone, kemudian akan berbentuk AR-nya atau augmented reality-nya dalam lingkup ruang ini. Nah, untuk QR-nya sudah muncul, kita akan melakukan scan melalui Google Lens atau bisa menggunakan aplikasi Assembler Edu. Tapi saya gunakan Google Lens. Kita klik untuk linknya. Nah, di handphone saya sudah muncul. Kita bisa gunakan untuk view in 3D. Kita bisa lihat untuk model 3D-nya juga bisa. Kita juga bisa melakukan flash in room atau bisa melihat melalui ruang terbuka. Nah, oke, mungkin itu saja desain media pembelajaran berbasis augmented reality menggunakan Assembler Edu. Semoga bermanfaat bagi kita semua.